Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 PPSI Fasilkom Mercubuana. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kelanjutan dari proyek kami, yaitu di sini kami akan membahas tentang tampilan utama, master data, laporan dan transaksi yang akan ada di aplikasi ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk aplikasi ini ternyata mengalami perubahan nama, di mana nama yang sebelumnya itu aplikasi Advisor Vendor Furniture ternyata ditolak oleh dosen pembimbing TA kami dikarenakan tidak sesuai dengan tata bahasa Inggris. Jadi untuk kelanjutannya kami akan rubah namanya menjadi aplikasi Furniture Advisor atau kita sebut dengan FUAD. Dan untuk logonya juga kita rubah supaya lebih menarik. Kita jadi seperti ini ya, Furniture Advisor. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk aplikasi ini kan nanti akan dibangun dalam web base ya. Jadi nanti dibuka melalui web browser dan kemudian akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini untuk indeks yang akan tersedia di aplikasi ini. Jadi untuk indeksnya seperti biasa akan ada welcome tag, dan juga ada pilihan untuk login. Nah, untuk login itu sendiri nantinya akan ada 3 level login, yaitu admin, aplikan, dan vendor. Nah, untuk login ini sendiri nantinya akan kami buat satu ya, cuma dia bisa langsung filtering dari multi level user. Nah, di sini kami gambarkan seperti ini karena untuk menjelaskan saja bahwa loginnya nanti akan ada untuk dibedakan menjadi tiga level user. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah login, untuk tampilan menu admin itu seperti ini. Nanti akan ada pernyataan bahwa login telah berhasil sebagai admin, dan ada semacam petunjuk untuk bertanggung jawab atas data yang dibuat. Nah, untuk menunya itu sendiri di sini kami akan memberikan overview, jadi nanti kita tidak detailkan satu persatu karena ya memang aplikasi ini masih dalam tahap perancangan, masih dalam tahap planning dan analyze. Jadi kita gambarkan overview-nya dulu. Untuk menu utama nanti di admin ini ada menu users, articles, ads, price list, dan maintain price. Nah, di sini untuk user ini nanti akan dapat mengelola user-user yang tersedia, baik itu admin itu sendiri, aplikan maupun vendor. Di sini dia bisa menambahkan, mengurangi, mengedit, dan semuanya. Untuk artikel nanti di sini si admin akan memanage artikel yang akan dipublish di menu user. Untuk ads ini di sini nanti admin akan memanage iklan-iklan yang diajukan oleh vendor. Untuk price list di sini akan menampung semua data kalkulasi aplikan, dan admin bisa merubahnya. Untuk maintain price ini kita gambarkan karena ini salah satu tampilan utama yang perlu untuk kami jelaskan. Nah, di sini juga kami juga sekaligus membahas tentang transaksi dan laporan. Jadi untuk transaksi itu sendiri dalam penambahan data yang ada di sini itu termasuk transaksi data. Nah, untuk laporan itu sendiri nanti juga data yang di sini bisa dilaporkan kan. Di sini kan kita ada klik plus, itu berarti nanti ada transaksi. Ketika kita klik print berarti itu ada laporan. Ini salah satunya dari situ ya. Nah, nanti untuk maintain price calculation ini dia akan memanage masing-masing indikator harga jual, yaitu adalah desain, material, finishing, aksesoris. Nah, di sini dia masing-masing indikator tersebut memiliki database masing-masing
Seperti ini, misalkan di sini kita gambarkan ada kursi 001 kursi kayu ya. Di sini dengan desain sekian, ini harganya sekian gitu. Nah, nanti untuk material juga masing-masing materialnya kayu, ini berapa gitu. Akan memiliki price atau value masing-masing. Jadi untuk indikator-indikator itu nanti akan disediakan untuk harga yang berbeda-beda karena tergantung spesifikasi dan harga pasarannya yang ada di DKI Jakarta. Selanjutnya untuk tampilan menu aplikan, di sini seperti yang tadi sebelah kiri ada landing page setelah login. Setelah itu ada menu artikel, hot deals, apply furniture price, dan price list. Nah, di sini artikel nanti dia akan mendisplay artikel-artikel yang telah dipublish oleh admin. Nah, sementara untuk hot deals di sini nanti akan mendisplay iklan-iklan yang dipublish oleh vendor dan telah disetujui oleh admin. Selanjutnya untuk apply furniture price, ini salah satu menu utama. Di sini aplikan bisa menghitung atau mengkalkulasi furniture yang dia inginkan. Nah, di sini dia ada step-stepnya. Ada pertama dia akan memilih tipe furniturnya apa, misalkan kursi atau meja atau apa. Selanjutnya dia memilih desainnya, kemudian memilih material, memilih ukuran, memilih aksesoris, dan nantinya juga ada finishing. Nah, ketika ini semua sudah diisi, nanti dia akan menampilkan harganya. Kemudian jika ada user atau aplikan yang tidak menemukan apa yang dia inginkan di price indikator price yang telah ditentukan, telah di-manage oleh admin, dia bisa memberikan informasi kepada admin melalui link yang akan disediakan. Jadi sementara ini untuk feedback kepada admin akan didirect melalui email. Jadi dia akan email bahwa misalkan si aplikan butuh desain seperti ini atau seperti itu, tapi kok belum tersedia pilihan ini di pilihan kalkulasi. Nah, dari feedback tersebut dia akan mengirimkan email ke admin. Nah, selanjutnya admin akan menerima dan mereview. Nah, dalam review ini dia akan memberikan advice kepada si aplikan bahwa misalkan desain seperti ini tidak cocok atau nanti cocok, sehingga dia perlu update maintain indikatornya sehingga menambahkan desain tersebut. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, nantinya mungkin akan kita develop sehingga untuk teknis ini, feedback ini kita tidak memerlukan email, namun untuk tahap pengembangan nanti kita akan direct melalui email. Selanjutnya tampilan untuk vendor itu seperti ini. Jadi seperti ada landing page, kemudian ada dua menu utama yaitu add request dan aplikan price list. Jadi di sini dia bisa untuk add request itu dia bisa merequest untuk memasang iklan, selanjutnya akan disetujui oleh admin, dan juga bisa melihat aplikan price list. Di sini dia akan melihat bahwa si user ini dia meminta menghitung furnitur yang dia inginkan, dan dia bisa langsung memasukkan penawaran di situ. Saya ingin menawarkan produk yang mirip dengan itu dengan harga sekian gitu. Nah, ini juga salah satu transaksi dan laporan yang tersedia. Dan juga untuk yang tadi yang di sini untuk penghitungan ini juga termasuk dalam transaksi dan laporan, karena itu bagian yang tidak bisa dipisahkan antara transaksi dan laporan, itu pasti berkesinambungan. Nah, selanjutnya untuk master data di sini
masih dalam pengembangan, namun kita bisa jelaskan ada dua master data utama, yaitu adalah yang pertama adalah user. Nah, user ini nanti kita setting ada username. Username itu nanti juga bisa buat login, namun kita setting sebagai primary key sekalian. Jadi untuk username misalkan ADM001 kita setting sebagai primary key dan juga sebagai nanti ketika dia akan login. Jadi terus selanjutnya akan disediakan juga atribut level. Nah, level ini digunakan untuk multi level user. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk login perlu ada pembedaan antara admin, aplikan, dan vendor karena nanti landing page-nya berbeda-beda. Nah, nanti penentunya dari sini, dari level ini. Kemudian ada nama, password, phone, email, dan foto. Ini adalah informasi yang kemungkinan dibutuhkan untuk semua proses yang ada di aplikasi ini. Namun tidak menutup kemungkinan ketika nanti dilakukan penelitian lebih lanjut, kita akan menambahkan optional atribut yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk master data yang kedua yaitu ada price calculation. Nah, price calculation ini sebenarnya adalah tarikan dari beberapa tabel atau data master data yang lain seperti desain, material, aksesoris, dan finishing. Nah, untuk yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk penghitungan itu kan dasarnya indikatornya adalah tabel-tabel ini. Jadi desain 1 dia punya value berapa, material 1 dia punya value berapa, aksesoris punya value berapa. Nah, nantinya akan dikalkulasi di transaksi price calculation. Nah, ini transaksinya adalah ini, dan ini juga bisa dibuat sebagai laporan nantinya. Seperti itu. Jadi price calculation ini akan mengambil dari data dari masing-masing tabel ini, dan di total price itu di atribut di price calculation kan ada total price. Jadi dia akan menampilkan query yang mengkalkulasi value-value yang ada pada masing-masing indikator yang bisa disebut dengan spesifikasi yang telah dipilih oleh user, sehingga menghasilkan total price yang akan diterbitkan oleh aplikasi ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan kita bahas melalui forum yang tersedia di POST.